Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, selamat datang di channel Al-Mustari. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saktah. Saktah adalah berhenti sejenak sekira 2 harakat tanpa bernafas. Nah, kalau kita wakaf itu kan berhenti dengan adanya nafas dan jaraknya lumayan lama gitu. Nah, kalau saktah itu berhenti tanpa nafas dan jaraknya pun tidak lama, yakni hanya sekira 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, di Al-Quran saktah ini ada 4. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 1-2. Ayatnya adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, teman-teman sekalian, dari kata iwaja ke qayyima itu ada saktah. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan iwajang qayyima seperti itu ya, tetapi disaktahkan. Nah, saktah juga sama dengan wakaf ya, maksudnya hukumnya itu ujungnya itu seperti wakaf. Nah, di sini iwajah kan kalau diwasalkan menjadi iwajang qayyima ya, jadi ikhfa. Nah, kalau disaktahkan maka menjadi mad iwad. Selanjutnya di surat Yasin ayat 52, yakni ayatnya seperti berikut. Qalu ya wailana man ba'athana min mawqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, dari kata mauqadina ke hadza harus ada saktanya. Tidak boleh langsung dibaca seperti ini. Mim mauqadina hadza, tetapi ada saktanya dulu ya. Mim mauqadina hadza, seperti itu. Yang ketiga di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man tidak boleh dilangsungkan ya. Wakila marrok, seperti itu. Yang terakhir yakni di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal dhana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, dari kata bal ke rona itu harus ada saktahnya. Jadi bal rona, tidak boleh bal rona, seperti itu tidak boleh ya. Tapi harus ada saktahnya. Teman-teman sekalian, dari keempat tempat tadi ya yang ada saktahnya itu dibagi 2 macam. Yang pertama ada yang wajib, yang kedua ada yang alternatif saja. Nah, yang alternatif itu yakni di surat Al-Kahfi ayat 1-2 dan juga Yasin ayat 52. Jadi, kalau yang di Al-Kahfi itu berlakunya saktah apabila kita ingin wasol atau menyambungkan dari ayat 1 ke ayat kedua. Ya, kalau seandainya kita mau wakaf di ujung ayat 1, maka tidak berlaku hukum saktah. Jadi itu alternatif saja. Jadi berlakunya saktah itu apabila diwasalkan ayat 1-2. Begitupun di surat Yasin ayat 52, itu kalau kita berhenti di kata mim mauqadina, wakaf gitu ya.
maka tidak terjadi saktah, dan kita ibtida lagi dari kata hadza, itu tidak terjadi saktah karena kita diwakafkan. Nah, disaktahkan itu apabila diwasolkan dari mim mauqadina sampai ke hadza dan seterusnya. Adapun di surat Al-Qiyamah ayat 27 dan Al-Mutaffifin ayat 14, saktahnya itu wajib karena kita gak bisa berhenti di tengah-tengah kata yang sebelum disaktahkan karena tidak sempurna maknanya. Contohnya kita berhenti di kata wakilaman, diwakafkan di sana gak boleh karena tidak sempurna maknanya, maka harus langsung ya wakilaman bok, seperti itu. Begitupun yang di surat Al-Mutaffifin kita gak berhenti di bal, gak boleh, tetapi harus dilangsungkan tetapi dengan adanya saktah. Adapun faidah dari adanya saktah itu adalah yang pertama di surat Al-Kahfi ini. Kenapa di sana ada saktahnya? Karena kalau seandainya kita mau mewasolkan ayat 1 dan kedua, takutnya ada makna yang tidak terjaga atau kerancuan makna. Kenapa demikian? Gini, kata iwajan itu artinya kan bengkok, sedangkan kata qayyiman artinya lurus, dan posisi iwajan ini adalah maf'ul dari kata sebelumnya walam yaj'al lahu iwajan, dan tidak menjadikannya bengkok gitu ya. Sedangkan qayyiman ini kedudukannya adalah sebagai hal, jadi takutnya orang menyangka bahwa kalau disambungkan iwajan qayyimah itu bahwa Al-Quran itu bengkok dan lurus macam itu. Jadi sama-sama sifat gitu keduanya. Padahal kalau iwajan itu maf'ul dari kata lam yaj'al, sedangkan qayyiman merupakan hal dari kalimat sebelumnya. Adapun di surat Yasin 52, kenapa ada saktah di akhir kata mauqadina? Ini menunjukkan bahwa perkataan orang-orang kafir itu sampai di sini mim mauqadina. Sedangkan hadza dan seterusnya itu bukan lagi perkataan orang-orang kafir. Makanya tadi kalau kita mau berhenti di sini ya silahkan aja dan tidak perlu adanya saktah. Tetapi kalau mau diwasolkan atau disambungkan harus ada saktahnya supaya membedakan bahwa perkataan orang kafir itu sampai di kata mim mauqadina semacam itu. Adapun di surat Al-Qiyamah ayat 27, kenapa harus adanya saktah adalah supaya orang itu tidak salah faham. Karena kalau seandainya itu diwasolkan, kata man kerok ini kan jadi idgham bila gunah ya, sukun bertemu ro jadi idgham bila gunah. Nah, jadinya kalau diwasolkan seperti ini cara bacanya. Wa qila marrok. Nah, seperti ini gitu bacaannya. Takutnya orang lain itu menyangkanya ada kata di sini adalah marrok, bukan manrok, dan manrok dengan marrok itu beda maknanya. Jadi disaktahkan supaya menjaga maknanya. Begitupun di surat Al-Mutaffifin yang ayat 14 kata balrona disaktahkan supaya orang lain itu tidak menyangka barrona, karena kalau disambungkan lam sukun bertemu ro itu kan diidghamkan, idgham mutaqaribain gitu ya. Takutnya disangkanya barrona katanya di sini, padahal yang benar adalah balrona. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.